Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Yudhistira Gunawan, perwakilan dari kelompok 2 Teknik Green Building yang beranggotakan saya Narendra Yudhistira Gunawan, Alivia Salsabil, dan Gais Kabita Bianca. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman pada presentasi mengenai bangunan dan perubahan iklim. Oke, yang pertama-tama akan kami bahas merupakan perubahan iklim dan pemanasan global, yang mana pastinya sudah sering teman-teman dengar dalam pembahasan mengenai permasalahan lingkungan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini adalah pemanasan global, yang mana merupakan meningkatnya suhu rata-rata bumi dan lautan. Lalu selanjutnya ada perubahan iklim. Secara singkat, perubahan iklim merupakan perubahan signifikan pada iklim selama kurun waktu 30 tahun. Nah, pada pemanasan global dan perubahan iklim, pemanasan global datang terlebih dahulu dan perubahan iklim merupakan dampak dari terjadinya pemanasan global. Maka, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim merupakan proyeksi lebih lanjut dari pemanasan global atau global warming. Oke, selanjutnya di sini adalah peningkatan suhu rata-rata di Indonesia. Pertama, pada tahun 1961 hingga 1990, peningkatan suhu rata-rata di Indonesia berkisar dari 0,18 derajat Celcius sampai 0,74 derajat Celcius. Kemudian meningkat pada tahun 2020 dan diperkirakan hingga 2050 peningkatan suhu rata-rata di Indonesia berkisar 0,8 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius. Lalu pada abad 21 diperkirakan peningkatan suhu rata-rata di Indonesia akan terjadi sebesar 1,1 derajat Celcius hingga 6,4 derajat Celcius. Nah, berdasarkan data yang kami paparkan, terlihat jelas bahwa peningkatan suhu rata-rata di Indonesia benar terjadi adanya. Selanjutnya adalah penyebab perubahan iklim. Nah, perubahan iklim banyak sekali penyebabnya, diawali dari gas rumah kaca. Lalu selanjutnya di sini ada peningkatan emisi. Lalu selanjutnya ada CFC. CFC ini adalah klorofluorokarbo. Nah, selanjutnya ada pertanian dan peternakan. Selanjutnya di sini ada penggunaan bahan bakar. Lalu yang terakhir adalah tempat pembuangan sampah. Bagaimana sih bangunan dapat mempengaruhi perubahan iklim? Nah, jadi yang pertama, bangunan dapat mempengaruhi perubahan iklim jika pada bangunan tersebut itu tidak bertanggung jawab dalam penggunaan energi yang digunakan atau penggunaan energinya berlebihan. Ambil contoh seperti penggunaan listrik yang tidak bertanggung jawab atau berlebihan, yang ketika kita sebenarnya tidak membutuhkan listrik tapi kita tetap pakai, atau mengeksploitasi air yang ada di bangunan tersebut, sistemnya itu tidak efisien. Selanjutnya, tidak adanya usaha dan tempat untuk mengurangi polusi dan limbah. Nah, hal ini sangat selaras dengan yang saya sampaikan di slide sebelumnya mengenai polusi dan limbah, di mana polusi itu jelas-jelas mempengaruhi atau mendukung atau menjadi penyebab perubahan iklim karena peningkatan emisi dan gas karbon. Lalu dengan limbah, penyebab perubahan iklim pada pembuangan sampah. Nah, selanjutnya adalah penghasil gas rumah kaca dan CFC. Nah, jadi bagaimana bangunan dapat mempengaruhi jika mereka menghasilkan gas rumah kaca dan CFC dalam jumlah yang besar. Nah, makanya sebaiknya penggunaan CFC ini dihindari atau disubstitusi, diganti seperti dengan mengganti air conditioner atau AC menggunakan kipas angin. Selanjutnya ada dampak dari perubahan iklim. Nah, dampak perubahan iklim itu yang pertama adalah air, yaitu berkurangnya kualitas dan kuantitas air karena terpengaruh oleh polusi. Lalu makhluk hidup, punahnya berbagai spesies sehingga berdampak pada keseimbangan ekosistem karena meningkatnya suhu. Lalu lahan, tenggelamnya pesisir dan pulau-pulau kecil karena mencari es kutub. Nah, karena di sini emang dampak perubahan iklim itu dapat dilihat dengan naiknya permukaan air laut. Nah, jadi tadi pembahasan bangunan yang bangunan ternyata dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah, jadi bagaimana? Karena kan kita kan sangat memerlukan bangunan untuk tempat tinggal dan untuk tempat berteduh. Nah, kami punya solusinya untuk membuat green building. Nah, apa sih itu green building? Nah, konsep green building ini adalah sebuah konsep di mana bangunan didesain untuk meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan, baik dalam hal konstruksi maupun operasionalnya. Nah, konsep ini juga mengharuskan agar bangunan dapat memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitarnya. Jadi, jika kita mau mendesain atau merancang green building itu tidak boleh hanya eco-friendly ketika sudah jadi, tapi dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan, dalam konstruksinya juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, di sini kami akan memaparkan apa saja manfaat dari green building. Yang pertama adalah penghematan energi dan sumber daya air. Nah, mengapa saya katakan menghemat energi? Karena kalau misalkan di green building itu sirkulasi udara itu pasti sudah dapat diperhatikan. Lalu pencahayaan dari bagaimana suatu bangunan dapat memanen sinar matahari secara maksimal dan optimal. Maka pada siang hari tidak diperlukan listrik yang berlebih. Lalu sumber daya air. Nah, jadi dalam bangunan green building ini, penggunaan air mulai dari kuantitas dan kualitasnya itu didesain seefisien mungkin sehingga sumber daya air dapat dimanfaatkan dengan sangat baik.
Lalu selanjutnya jangka waktu penggunaan bangunan lebih panjang serta biaya operasional lebih dikit. Nah, jangka waktu penggunaan bangunan lebih panjang karena memang green building didesain untuk lebih tahan lama dan lebih berumur panjang. Supaya apa? Supaya tidak akan ada cacat bangunan yang nantinya akan perlu diperbaiki dalam penggunaannya atau dalam operasionalnya. Nah, berarti dapat disimpulkan biaya operasionalnya akan lebih sedikit. Nah, selanjutnya adalah mengurangi jejak karbon. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.